kita yang pasti dikasih, Pak. Ya. Analogi tadi Ustadz bagus tuh Tat. Waktu supervisor berubah menjadi manajer, nggak perlu kita ke HRD, gaji saya dinaikin dong, fasilitas saya dinaikin, udah otomatis Nggak perlu itu naik. mah. Berarti kalau begitu saya harus Otomatis ya. rubah doa nih ya Ustadz ya. Nggak usah minta lagi rezeki. Emang rezeki mah udah ditaker gitu. Tapi mintalah doa yang belum ada Ya. garansi ya, belum ada jaminan. Nah. So, Ya. balik saya ini kayaknya nih. Balik ke Indonesia kayaknya nih kalau begitu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya la haula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. A'udzu billahi samiul alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi samawati wal ard. Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya adalah masih diberi kesempatan kita untuk kajian kali ini. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabina wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Ya ikhwanufillah, jazakumullahu yakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHA official. Kali ini kita membahas tentang tafsir Al-Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, yakni ayat ke-37 insyaallah. Semoga berguna dan menjadi ladang amal buat kita semua, baik kami selaku admin, juga para ikhwanufillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar, insyaallah akan dibahas pada kesempatan yang tepat. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Tamam, kajian kali ini juga masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus ana Adaif Al-Fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustadz Ali Hafizullah. Tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
خلق منها زوجها وبث منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Silakan dibuka di Qutbillah Suratul Baqarah ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqa itu apa yang namanya? Talaki, menerima. Ya, antum murajaah ya, ini baca, antum laki menerima itu bacaan ya. Nah, Adam menerima apa? Min rabbihi dari Tuhannya, dari penciptanya, kalimat itu jamak ya. Kalimat itu artinya kata. Ya. Kalau kalimat bahasa Arab kalam. Kalau kalimat bahasa Arab bahasa kata. Dia dengan bal-bal dan ulang ya. Betul. Kata ya. Dapat menerima dari Tuhannya, dari penciptanya itu kata-kata. Ya. Nah, kata-kata ini adanya di dalam surat Al-A'raf dan dia ayat ke-23. Ya, maksudnya kata-kata permohonan taubat ya, kata-kata taubatan yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, fataba alaihi, maka Allah menerima taubat atasnya. Ya, innahu karena sungguhnya Allah, innahu sungguhnya dia Allah, dia adalah Allah Tawwabur Rahim. At-Tawwab itu sikot mubalaghah. Dalam nahwu itu sikot mubalaghah sama dengan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim ada iya di situ ya. Kalau Rahim biasa ya punya penyayang. Ar-Rahim yaitu maha pengasih, menebalkan sifat, yang menguatkan sifat. Sikot mubalaghah. Baik, karena juga kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara bahwa iblis telah menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga, dan kenikmatan mengeluarkan Adam dan Hawa dari kenikmatan yang ada dalam surga dengan tipu dayanya, sehingga Nabi Adam alaihissalam tergelincir terpleset, ya, terpleset oleh jebakan-jebakan iblis. Makanya tetapkan bahwa kamu Adam dan keturunanmu, ya, dengan iblis dan keturunannya adalah musuh. Kamu dengan satu sama lain adalah sebagai musuh. Ya, maka perlakukanlah musuh sebagai selayaknya musuh, jangan dijadikan teman. Ya, ayat sebelum dan Nabi Adam alaihissalam, Hawa dan iblis itu dikeluarkan dari surga turun semuanya untuk menempati di bumi sebagai tempat tinggalnya sampai dan mendapatkan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Artinya kenikmatan yang ada di dunia sifatnya sementara, tidak abadi. Nah, ada waktu ilahin sampai waktu yang ditentukan. Itu hari kiamat ya, hari berbakti. Lalu sekarang ya, pada saat di dunia, dan di sini dilanjutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi fatalaqa Adam. Lalu tiba-tiba Adam menerima min rabbihi dari penciptanya kalimatin, kata-kata. Ini kayaknya kalau
apalagi kalau di cerita sinetron gitu. Ya ada part yang terpotong. Ya, ya waktu di sebelumnya gitu kan, Adam disuruh tinggal sama istrinya di surga. Jangan dekati pohon ini. Boleh makan apa saja boleh, tapi jangan dekati pohon ini. Kemudian berikutnya tiba-tiba setan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Kapan digelincirinya? Bagaimana menggelincirkan? Bagaimana tata caranya? Ya. Lalu sekarang setelah tergelincir, disuruh keluar dari bumi, dari surga, turun ke bumi mereka semua, tiba-tiba dicap semua antara satu dengan yang sebagai musuh. Lalu tiba-tiba Adam menerima dari Tuhannya kata-kata demi kata. Kapan ngasihnya begitu? Iya, kapan ngasihnya ya? Tiba-tiba Allah mengirimkan Bapak menerima. Jadi dalam surat 20 surah Toha ayatnya 222 ternyata walaupun Nabi Adam yang diusir dari surga, iblis juga diusir dari surga, tapi Nabi Adam dipilih oleh Allah. Ya, surat Toha ayat 22, Nabi Adam dipilih oleh Allah untuk diajarkan beberapa kata pertaubatan yang apabila dia baca kalimat itu maka Allah menerima taubat. Iblis gak dikasih. Kenapa? Karena beda. Kalau Nabi Adam itu dia melanggarnya karena dipikirkan. Iya. Bukan dengan niat sendiri. Iya, betul. Bukan dengan kesadaran, tapi kalau iblis dengan kesadarannya bahkan membantah. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala rabbi bima aghwaytani. Dia berkata iblis, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Iblis malah menuduh Allah menyesatkannya. Karena engkau telah menyesatkanku, kata iblis, la zainanna lahum fil ardi, maka pasti aku akan menghias di bumi ini, ya akan aku hias semua yang ada di bumi, ya wala ubuya tanahum ajmain, aku sesatkan mereka semuanya. Jadi pada saat melakukan kesalahan, dia mencari kambing hitam, lalu tidak menerima balas dendam, makanya Allah nggak milih. Tapi Nabi Adam pada saat dia melakukan dosanya pun karena terpeleset, karena dipengaruhi, bukan dari dalam dirinya, bukan dari kesadarannya. Ya setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia sudah sadar menerima, maka mengakui kesalahannya. Makanya doanya apa? Dalam surat Al-A'raf ayatnya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat kalimatnya, begitu indah. Kalimat-kalimat pertobatan tidak ada di situ. Doanya Nabi Adam, tahu dia sedang salah, maka doanya Pak mengaku kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, wahai pencipta kami, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana, telah menzalimi diri kami sendiri. Ya, aku perbuatan zalim yaitu bukan hanya mendekati pohon larangan, bahkan memakan. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Diakui dosanya. Lalu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika tidak dan jika tidak ya taghfir lana, engkau mengampuni kami, ya warhamna dan tidak merahmati kami, tidak menyayangi kami, sungguh pasti kami menjadi orang-orang yang merugi, termasuk dari orang-orang yang merugi. Perhatikan kalimat kita yang doa.
Ya, orang salah, akui kesalahannya, minta ampun, jangan mencari kambing hitam. Jelas ya Pak? Ya, jelas. Ini kita nih, manusia nih, yang terlilit utang banyak, ditipu sana sini, usahanya hancur berantakan, ya dan lain sebagainya. Dia pada saat terpuruk, dia sholat malam, dia ibadah seolah-olah orang paling soleh di dunia itu Pak. Ya doanya apa Pak? Ya Allah, berikan kesetiaan Pak, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah, utang-utang kami lunasi ya Allah. Padahal perbuatan yang dikerjakan, kehancuran bisnisnya, usahanya lantaran dosa yang dikerjakan. Ya, harusnya kan minta pengampunan dosa dulu. Oh, iya, iya. Kan gitu Pak. Ini malah minta utang gelarin ya Allah. Dosa itu lalu akui. Ya, berbeda dengan doanya para ulil albab. Dalam surat Al-Imran ayat ke-194. Apa doanya para orang-orang ulil albab? Ulil albab adalah orang-orang yang punya pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doanya ulil albab. Doa orang-orang yang punya akal Pak. Doa orang-orang yang punya pikiran Pak. Doa aja minta apa? Yang pertama, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Gak minta rezeki dia, gak minta kesehatan dia, tidak minta jodoh dia. Padahal ulil albab, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang pemikiran yang mendalam. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir sayyi'atina. Tutup ya Allah, tutup kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami sebagai orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang al-abrar itu para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Matikan kami sebagai al-abrar, kata Allah. Tidak ada satu pun kaya doa dia minta rezeki, minta hutang lunas, minta lain sebagainya, tidak ada. Lalu kenapa orang-orang ulil albab kok doanya begitu sih? Ampunkan dosa kami ya Allah. Karena dia paham orang-orang ulil albab yang pemikirannya mendalam. Dia memahami, dia banyak masalah disebabkan dosa-dosa yang dikerjakan. Maka tembak aja ininya. Karena sumber masalahnya ada di dosa. Maka kalau dia memohon ampun agar diampunkan dosa-dosanya, maka masalahnya akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena sumbernya telah terangkat. Akar penyakitnya diambil dulu Pak. Iya. Lalu doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui dia kesalahannya, akui kezaliman, akui perbuatan dosa. Iya. Nabi Adam berdosa berapa Pak? Cuma satu ya, itu doang ya. Makan bakul dia aja. Nabi Yunus dosa berapa Pak? Nah, Ibu Yunus cuma satu juga ya? Satu dosa yang meninggalkan jamaahnya Pak. Jamaahnya. Nabi Adam dosa satu dilempar ke surga, dari surga. Kita dosa yang banyak di surga. Kan gitu ya. Yang dosa cuma satu, doanya serius tuh. Jadi yang dosa yang banyak, doanya main-main. Iya. Lalu pernah Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada saat sholat yang dibaca sebelum salam. Apa nggak doanya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni ya Allah Tuhanku,
aku telah menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat besar, dengan kezaliman yang sangat banyak. Pertanyaan saya, Pak, Abu Bakar Siddiq, Iya. apa kezalimannya sih? Iya betul. Insyaallah. Dia, apa kezalimannya dia? Jelas ya, dalam surat apa? 6 ayat 42 Al-An'am. Surat Toha 13, surat Toha ayat 23. Surat Toha. Iya, surat 6 ayat 82, surat Al-An'am ayat 42. Apa kata di dalam surat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamdi wa nafsi wa nafsi. Alladzina amanu wa lam yalbisu. Orang-orang yang beriman walam yalbisu, tidak mencampuri. Keimanan mereka tidak dicampuri dengan apa? Ya, imanahum bi zulmin, dengan kezaliman. Abu Bakar Siddiq mendengar kalimat ini nangis, Pak. Ya Rasul, bagaimana mungkin orang tidak berbuat zalim? Bagaimana mungkin sekarang semua orang sekarang berbuat baik, tidak ada yang tidak berbuat zalim, ya Rasul? Bagaimana kami bisa terlepas dari ayat ini? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Bagaimana bisa, ya Rasul? Sedangkan saya tidak bisa lepas dari kezaliman karena saya manusia biasa, bukan Nabi. Maka kami terkena ayat ini, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar Siddiq, tahukah kamu tentang kisah Luqman pada anak? Wasiat apa yang ditinggalkan kepada anak? Wahai bunaya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan membawa syirik pada Allah, jangan persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang dimaksud oleh Abu Bakar. Yang disebut orang-orang beriman tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Itulah kezaliman yang sangat besar. Pada saat dia beribadah, pada saat dia sholat, ilah karena Allah. Pada saat dia memberi, ilah karena Allah, tidak mengharap apapun dari siapapun. Jelas ya? Beda orang-orang soleh kalau doa beda. Kita dosanya banyak, doanya macam-macam. Ya, baik. Ya, kalau setelah Nabi Adam berdoa seperti itu, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah menerima taubat. Kenapa Allah menerima taubatnya, Pak? Karena Nabi Adam yang ngajari baca doanya kan Allah. Kalimat-kalimat kan Allah yang ngasih. Iya betul. Kalau ngasih bocoran, kalau mau doa dikabul dibaca ini, jadi kabul diterima. Karena Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, hanya Allah, dialah Allah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ini namanya sigot mubalaghah, menebalkan sifatnya. Kalau sayang berarti Maha penyayang. Kalau pengampun, Maha pengampun. Penerima tobat, Maha penerima tobat. Sigot mubalaghah, menebalkan sikap, menebalkan sifat, menguatkan sifat tersebut. Ya, bagaimana kita lanjut? Pertanyaan dulu, Ustaz. Silakan. Kan Allah pasti tahu semua kesalahan kita kan ya Ustaz ya. Dan kalau dilihat dari runut tadi, kesalahan Nabi Adam juga kesalahan Nabi Yunus. Tapi waktu doanya mereka tidak mengatakan kesalahannya, tapi langsung mengakui dulu lah kesalahan begitu. Apalagi kita yang saya lah gitu ya, kadang melupakan kesalahan, banyak permintaan. Apa bisa ini doa Nabi Yunus dan Nabi Adam sebagai apa ya, yang kita pakai sebelum doa-doa yang lain gitu Ustaz? Sebelum doa-doa yang lain, ini kan nih doa ajaran sama dari Allah kan, kita pakai untuk tanda kutip mengabulkan doa-doa kita yang lain gitu. Boleh nggak kita pakai? Iya, boleh kok. Perhatikan dulu kalimatnya. Nabi Adam doanya apa?
kesalahannya dosanya dihapuskan. diampuni. Targetnya itu dosa diampuni. Kalau kita kan sebenarnya targetnya. Iya. Coba orang sholat duha, targetnya apa? Dapat rezeki. Bangun malam, targetnya apa? Terkabul semua hajat. Sedekah, targetnya apa? Dapat rezeki balik. Lagi-lagi rezeki semua. Iya. Masa Beda Allah. target. Dan doanya Nabi Musa coba. Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat dia bangun kerja, bangun apa doanya? Al-Baqarah ayatnya 270 ya. 270. Doanya bagaimana? Rabbana ada ya Allah ya Rabb ya Rabbana apa namanya lupa saya baca halaman apa Al-Baqarah ayatnya 180 atau 70 ya atau 70 ya. Terimalah dari kami sungguh yang maha penerima maha mendengar lagi maha penyayang. Doanya pada saat dia habis ibadah meninggikan Ka'bah, dia tidak minta yang lain, dia minta agar ibadahnya terima. Ya Allah, terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadah kami. Seorang nabi beribadah, doa agar ibadah diterima. Nabi Pak. Iya. Dia merasa takutnya ibadah saya nggak diterima. Nah kita bukan nabi, tapi kepedean. Hapus dosa sholat, ya Allah minta rezeki yang banyak. Padahal belum tentu ibadah yang kita kerjakan sama Allah diterima nggak sama Allah. Jelas ya. Jadi beda target Pak. Kalau kita berdoa targetnya apa, para orang-orang soleh berdoa targetnya apa. Allah. Padahal. Nah, kalau padahal Ibrahim kaya ya Ustadz ya. Kalau yang saya dengar tuh Ibrahim selalu kalau makan tuh ngajak orang buat makan bareng begitu ya. Iya. Makan bareng. Betul. Tapi doanya nggak pernah minta rezeki ya. Apa gimana ya? Doanya selalu minta maaf terus. Karena kalau ada rezeki Pak. Karena rezeki itu sesuatu yang bisa dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dilahirkan. Antum diciptakan ruh. Udah rezekinya ya? Sudah Allah tetapkan rezekinya, ajalnya, tempat kembalinya. Sudah Allah tetapkan semuanya Pak. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ibarat kata begini Pak Romi, ya tahun depan kamu pasti saya akan orang-orang yang naik pangkat di kata atasan kita nih, atau orang yang bekerja, orang-orang yang level naik, katakan dari manajer ke supervisor, kan naik level Pak. Ya. Kira-kira gaji naik nggak? Gaji naik. Tunjangan naik nggak? Naik semua. Paham ya? Artinya kalau orang naik derajat, nggak perlu pakai nanya, nggak perlu minta. Pak naik gaji saya, nggak perlu minta. Pasti Pak. Oke. Iya. Ya, maka mintalah yang belum dijamin. Mintalah yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin Pak? Doa saya berjalan. Sholat. Ya, yang sering saya baca adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasfa' wa min dawatin la yujalla. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Wahai Allah, ya Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasbah, dari nafsu yang selalu diikuti. Wa min dawatin la yustajab, dari doa yang tidak dijawab. Aku minta perlindungan dari itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri nafsi wa min syarri mani. Ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari wa min syarri sam'i, dari keburukan pendengaran,
Karena pendengaran kita nggak bisa kontrol, Pak. Ya. Dari komisaris besar dari keburukan pandangan aku beriring kepadamu ya Allah. Jadi memohon kepada Allah yang belum dijamin, Pak. Saya mau tanya, antum mati suul khotimah, husnul khotimah, ada jaminan ya? Belum ada jaminan. Tidak ada jaminan. Apakah akan husnul khotimah? Belum ada jaminan. Itulah yang diminta, Pak. Minta husnul khotimah. Naik iman turun, kadang naik, kadang turun. Bisa jamin nggak pasti naik terus? Iya, nggak jamin. Nah kita sanaulah tapi istiqomahkan iman kita dalam ketaatan. Allahumma musarif al-gurub al-qulban ala ta'atik. Ya Allahumma firli wal hidayah wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Doanya begitu, Pak. Doa sesuatu yang belum dijamin. Dapat hidayah apa enggak, mati dalam keadaan baik atau tidak, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki selama dia masih hidup, rezeki pasti. Masa kita ini ibarat kata, Pak, jangan meminta yang pasti dikasih, Pak. Ya. Analogi tadi Ustadz bagus tuh, Tat. Waktu supervisor berubah menjadi manajer, nggak perlu kita ke HRD, gaji saya dinaikin dong, fasilitas saya dinaikin, udah otomatis itu mah. Berarti kalau begitu saya harus rubah doa nih ya Ustadz ya. Nggak usah minta lagi rezeki. Emang rezeki mah udah ditaker gitu. Tapi mintalah doa yang belum ada garansi ya, belum ada jaminan. Nah. So, balik saya ini kayaknya. Balik ke Indonesia kayaknya nih kalau gitu. Iya, saya nih alhamdulillah kemarin Pak Romi. Ini kacamata saya baru, Pak. Oke. Kacamata baru, ya jamaah KW ngasih, Pak. Ketika karena kacamata saya yang lama itu kan udah berjamur ya, dan saya nggak pernah minta. Tapi kelihatan mata suka gini-gini, ada tiba-tiba jamaah ngasih kacamata. Nggak tahu, artinya terjadi oleh jamin, Pak. Iya. Allah yang jamin. Antum kemarin transfer ke Anda juga kan Allah yang gerakin hatinya kan. Iya. Padahal ibu tuh butuh buat pesantren anak saya gitu kan, tapi kedua ya tadi antum gerakin antum, Allah gerakin antum. Siapa? Allah yang jamin. Nanti ayat berikutnya kita akan bahas di ayat ini nih. Di ayat ke 38. Insya Allah pekan depan. Insya Allah. Ya jaminan Allah. Garansinya garansi putus. Waduh, mantap. Bukan bayar, Pak, tapi ya jaminan itu bukan bayar, bukan. Kan kalau bayar kan bayar ya. Jaminan mutu. Ya. Ini ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok pekan depan insyaallah kita akan. Silakan kalau mau tanya. Tadi doa Ustadz ada salah satunya yang dijauhkan dari rasa takut, Ustadz. Itu saya sering tuh mengalami itu gitu. Ya, takut apa tuh, Pak? Iya, takut macam-macam, takut dikeluarin dari pekerjaan misalnya, takut anak-anak, ya takut anak kenapa-napa gitu, dan seterusnya nih. Ini kebetulan juga nih doa saya malah tadi. Aku berdoa kepadamu dari hati yang tidak takut. Makanya itu dia tuh. Itu bagus banget. Saya pengen hati saya takut, Pak. Oh, begitu ya. Balik. Saya pengen hati saya takut sama Allah, Pak. Maksudnya begitu ya. Jadi la ilaha illallah, la-nya la nafi, Pak. Peniadaan, negasi itu. Peniadaan, tidak ada ilah. Gak ada ilah. Mana ilah? Gak ada ilah. Ilah Allah. Kecuali Allah. Maka inilah satu-satunya ilah. Apa itu mana ilah? Yang disembah, yang ditakuti, yang diminta, yang dimohon, yang diharap. Cuma Allah. Nah kalau kita takut kepada selain Allah, maka itu Tuhannya. Ya bergantung kepada selain Allah itu Tuhannya.
Ada seorang istri takut diceraikan oleh suaminya, takut tinggal oleh Itu suaminya. Tuhannya. Suaminya menjadi Tuhan. Ya, mengerti Ustaz. Jelas ya. Alhamdulillah. Oke, baik Ustaz. Insya Allah kita sambung lagi di minggu depan. Insya Allah. Baik, Ikhwan fillah, jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum. Semua yang benar datangnya dari Allah. Dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan ganti pahala yang mendapatkannya dengan kemahmurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله